Oke, baik. Kita akan mereview ya bagaimana teknik eh, apa hosting ya. Oke, misalkan kita punya web ya. Contoh aja kita punya web dari templatemo.com ya. Contoh ya. Oke, ini contoh web kita. Kita pilih aja webnya yang mana yang kita sukai. Oh, saya suka coba yang ini misalkan Extra Blog nih. Oke, ini video saya download. Kayaknya sudah bootstrap nih kayaknya ya. Oke lah, ada bootstrap ini kita download. Kemudian ceritanya ya, ceritanya ini adalah web kita ya, kita web kita ya. Kita download. Ini beberapa nih saya tutup aja dulu. Kita biar nggak berat. Oke, wah gede juga ya, 6 mega ya. Oh, gede banget ini webnya nih. Kita coba cari lagi yang lebih ringan ya. Ini webnya sangat berat. Sangat berat ini webnya. Yang simpel-simpel saja. Coba yang digital trend. Kita coba download lagi ya. Mudah-mudahan tidak berat ya. Tidak berat itu maksudnya tidak besar lah filenya ya. Oke. Oke, oke. Ya, kita ambil yang ini. Kita punya dua ya. Gini ya, kita ekstrak. Oke. Jadi rekan-rekan, ceritanya kita punya web ya. Ini web kita. Ya, ini web kita ini dia. Ya, saya taruh di download ini. Ya, kalau HTML mah saat kita klik 2 kali langsung jalan, betul nggak? Seperti itu. Tapi kan apa tuh namanya? Kita ingin lebih detail sih sebenarnya PHP ya, karena kita mau masukin algoritma metode-metode ya kan, supaya codingnya itu lebih praktis. Oke lah, kita abaikan dahulu edit PHP-nya. Sekarang kita fokus kepada apa itu namanya hosting. Oke, untuk hosting rekan-rekan bisa ya. Contoh di sini saya ada ID web host ya. Ada banyak sekali lah ya. Ada juga masterweb.com ya, Niaga Hostinger, ada banyak sekali ya. Ada sangat banyak sekali. Ini lama dia kalau HTML ya, karena dia load CSS bagusnya ditaruh di htdoc dahulu sih ya. Oke, tapi nggak apa-apa, ini udah jalan semestinya. Ya, ada banyak ya. Rekan-rekan ceritanya hosting ya. Jadi rekan-rekan order tuh ya. Jadi dalam hosting ya, hosting itu artinya meletakkan web kita di server suatu provider ya, itu hosting ya. Dan tentunya hosting itu berbarengan dengan domain ya. Misalkan www.saya.com ya, saya.com bla bla bla. Kita cek dulu nih, ada yang punya belum saya.com misalkan ya. Di setiap provider hosting ini biasanya sih ada ya fitur untuk pencarian ya. Saya.com berarti ini, oh ini apa nih? Oh masih bisa ya, masih bisa nih, masih kosong nih. Artinya kita bisa beli nih seharga 130.000 per tahun. Ya, itu baru nama ya. Habis kita beli ini baru kita beli paketnya. Paketnya mau pakai yang berapa mega nih? Ya, 400 mega, 2 giga, tergantung web kita. Tadi kan web kita berapa mega tuh tadi web kita saat kita ekstrak ini tadi. Kita lihat nih. Web kita pernah hanya 3 mega ya. Artinya ini pun sudah cukup sebenarnya ini, ya 400 mega. Tetapi kan kedepannya kita ada gambar-gambar tambah-tambah ya dikira-kira lah seperti itu. Ini kan murah nih, 10.000 per bulan seperti itu. Ya, tinggal kita sesuaikan saja ya. Loh kok ini bisa sampai mahal sekali nih ya, karena dia melihat juga fitur bandwidth-nya ya, bandwidth-nya. Oh, tapi bandwidth per bulannya tidak dihitung kok, ini unlimited sudah ya, udah unlimited. Mungkin dia melihat perbandingannya itu fitur apa ya? Coba di sini yang paket paling rendah ini apa sudah support MySQL? Oh, ini belum ada domain. Kalau ini udah include domain ya. Ini malah dapat gratis 2 domain ya, gratis tambahan. Ada subdomainnya udah cukup lah. Ya. Nah, mungkin ada beberapa fitur yang tidak diaktifkan. Ini lebih aktif semuanya ya. Ya, fiturnya
Kalau masih awal-awal mungkin saran saya yang ini dahulu, ya seperti itu. Kemudian setelah kita order ya, untuk order sih kita bikin ini ya, bikin registrasi dulu di sini ya, atau kita order normal biasa ya, pilih sekarang nanti kita ngasih data. Biasanya kita disuruh transfer tuh nanti. Setelah kita transfer, kemudian kita nanti dikasih akun, rekan-rekan dikasih akun tuh ya, sehingga kita sudah bisa loh login. Ini contoh saya sudah login nih. Ini contoh saya sudah login ya. Coba saya ulangi lagi, saya logout lagi. Ya, jadi nanti kita itu dikasih login ya. Buka link ini, silakan login dan seterusnya. Ya. Tentunya setelah kita transfer tadi ya. Oke, kita login masuk. Nah, kita masuk ke fitur-fitur seperti ini. Ini contoh ya, contoh kalau kita hmm, sudah punya akun ya di cPanel provider tersebut, seperti itu ya. Kemudian apa yang kita pakai di sini? Ya fitur yang sering dipakai ya, fitur yang sering dipakai itu satu. Di sini ada namanya email. Tentunya kita mau punya email nih ya. Jadi tadi nama webnya ini, kalau nggak tadi nama web ini ruangprestasi.com. Berarti emailnya nanti adalah saya @ruangprestasi.com. Kita tinggal bikin email. Misalnya di sini. Contoh ya. Saya kasih nama misalkan Humas. Humas@ruangprestasi.com. Passwordnya apa? Misalkan ya. Supaya bisa nggak dia passwordnya yang sederhana dulu aja. Wah, nolak dia ya, passwordnya harus yang ekstrim kata dia. Maunya yang simpel aja lah. Bisa nggak nih gridnya? Jadi nanti kita punya email tuh, humas@ruangprestasi.com. Aduh, ini kayaknya harus pakai punya dia passwordnya deh. Nah, ini contoh nih passwordnya ya. Oke, seperti itu. Oke. Sehingga ini kita punya email ya. Untuk buka emailnya ya tinggal buka webmail ya. webmail.com. webmail.ruangprestasi.com. Ya. Oh, ini saya baru order ya, ruangprestasi.com ya. Dia minta verifikasi itu hingga 12 jam ke depan ya. Tadi saya sudah menanyakan, ini butuh waktu ini. Ya. Jadi kalau sudah aktif ya, setelah kita transfer ya, kadangkala dia butuh ini ya, apa itu namanya, itu prop DNS lah ya di sentralnya dia, kayak seperti itu, di pusat ikannya lah, ibaratnya seperti itu. Ya tidak apa-apa. Lanjut kita masuk, yaitu fitur pertama, yaitu fitur email. Oke, yang kedua ya, ini kita langsung ke posisi hosting ya, ke posisi hosting kita. Itu kita masuk ke file manager. Nah, di sini file manager ini artinya tempat kita mengupload ya, tempat kita mengupload. Nah, ini contoh untuk mengupload itu di public HTML. Nah, seperti itu. Ya, ini web-web yang sudah ada. Ya, HTML yang sudah. Misalkan saya mau ganti nih, yang lama saya hapus dulu. Misalkan ya. Nah, saya hapus dulu, kemudian kita upload ya. Kita upload web kita tadi. Uploadnya ini dia di desktop tadi ya. Oke, select file. Kita cari di desktop. Sorry, di download tadi ya, di download. Nah, ini dia. Nah, ini kita kirim. Tapi kan kelemahannya dia ngirimnya satu-satu ya, ngirimnya satu-satu, sangat repot sekali rekan-rekan ya, sangat repot sekali. Jadi bagusnya ya kita zip lagi nih, kita kompres lagi nih. Jadi yang kita kirim kompresan ininya ke sana. Nanti setelah terkirim semua baru kita ekstrak di sananya. Itu lebih mudah ya, seperti itu. Ini kita ekstrak. Sudah selesai, kemudian kita kembali lagi.
public. Nah ini dia ya, baru kita ekstrak here. Aduh, salah ya. Mestinya sih kalau kayak gini dia masih di dalam folder ya. Ya kita lihat ya. Dia masih dalam folder rekan-rekan. Ya, salah tadi ya. Harusnya prosesnya itu ekstraknya kita dari sini ya. Dari sini kita zip ya. Bisa nggak sih dari sini kita zip? Coba dari sini kita zip ya. Nah, ini mestinya ya yang kita kirim tadi ya. Oke, kita ulangin lagi. Kita ulangi lagi public HTML. Itu beberapa cara lah ya. Oke, karena kadang kalau satu file ya mabuk juga ya. Apalagi dalam folder ada lagi apalagi CSS ya, sangat ini tentunya ya, sangat riwah lah ibaratnya seperti itu. Oke, select file lagi. Nah ini dia, tadi sudah kita ini ya. Oke, cara kedua ya. Cara pertama tadi dengan cara file kirim satu-satu. Cara kedua kita zip, kemudian kita ekstrak. Ya. Oke, masuk sini, public HTML, kita ekstrak. Ya. Masuk lagi ya. Wah, ini repot ini kayak gini ya. Berarti harus kita move ya. Kita naikin coba. Bisa nggak kita blok, kemudian kita move ya. Coba kita move. Ada nggak fitur move ini? Kita move, nggak bisa ya. Berarti kita blok, move ke public HTML. Begini. Nah, hilang ya. Bisa juga ya. Karena tadi nggak mau dia move ke public HTML. Nah, seperti itu ya. Jadi di dalam public HTML. Seperti itu. Atau pakai cara ketiga bisa juga ya. Kita pakai namanya FileZilla. Ya. Ini nama ininya, nama tempat kita hosting tadi ya, link hostnya, username dan passwordnya. Lalu kita klik connect ya. Ini lebih mudah lagi ya, lebih mudah lagi. Tuh, kok lebih mudah lagi ya, kita lihat coba ya. Kita lihat tadi web kita tadi di download ya. Di download C user user ya, download. Nah, tadi web kita ini. Nah, ini kan web kita ya. Oh, tadi saya miripnya yang salah tadi ya. Sebenarnya sih tanpa move bisa ya, tadi yang dikirim yang di dalam mestinya. Nah, ini dia. Ini semua kita blok, kita upload. Ya, di sini kita pastikan dulu nih. Sebelah kanannya kita pastikan public HTML. Tuh, yang tadi ya. Seperti itu. Ini saya delete. Mudah ya. Jadi rekan-rekan bisa pakai FileZilla ya. Tidak harus FileZilla sih ya. Banyak sekali program FTP ya, FTP client namanya. Bisa WS FTP, bisa FileZilla dan sebagainya. Mudah ya, nggak ada masalah. Oke, setelah itu ya udah kita tinggal buka webnya. Ya. Cuma ini tadi dia masih proses ya, validasi di iconnya ya, tapi harusnya udah muncul. Seperti itu. Ya. Atau bisa juga, misalkan boleh nggak saya webnya satu nih ruangprestasi.com, tetapi di dalamnya banyak sekali web teman-teman, misalkan gitu ya. Ya bisa saja ya. Misalkan budi.ruangprestasi.com. Jadi pas itu diklik budi.ruangprestasi.com itu lari ke webnya webnya Budi. Oke, itu caranya ya. Itu pakai subdomain ya. Kita lihat di sini fitur subdomain. Nah, ini subdomain. Ya. Klik subdomain. Kemudian kita fiturnya misalkan web e-commerce misalkan. E-commerce.ruangprestasi
.com, nama webnya nih. Keren. Seperti itu. Ya. Nanti di FileZilla ini akan ngebentuk, ya, akan ngebentuk file e-commerce, ya, public HTML. Ya, nanti di situ ada, ini apa nih, kok ada apa ini? Oh, ini sampah ya. Saya hapus aja nih. Oke, tadi kita udah bikin e-commerce ya. Coba kita lihat lagi. Apakah sudah kebentuk web e-commerce-nya di sini? Terus saya quick connect lagi coba. Public HTML. Oke, web e-commerce. Mana web e-commerce-nya? Mestinya muncul kayak gini nih ya, muncul kayak gini nih, e-commerce.ruangprestasi. Atau kita lihat coba. Sukses has been created. Sudah benar ini. Mestinya dia muncul ya. Ini nggak muncul dia. Coba kita buat satu lagi. Create subdomain lagi, misalkan m-commerce ruangprestasi.com. Nah, ini dia nih. Ya, kita lihat lagi di sini. Public HTML. Jadi ini muncul folder ya, muncul folder seperti ini sehingga kita tinggal upload di dalamnya. Nah, ini belum muncul ini. Coba kita lihat secara file manager ya. Public HTML. Oh, ini udah keluar nih. Yang biasanya udah keluar, malah yang di FileZilla belum. Mungkin perlu ditutup FileZilla-nya. Jadi kita tutup, kita open ya, kita upload tuh di sini. Ya, webnya. Ya, kita cari webnya ya. Coba kita tes coba HTML yang sederhana. Oke, CSM htdoc template contoh ya, template ini saya ambil aja data table, saya kirim indeks PHP. Nah, jadi masuklah ke dalam e-commerce.ruangprestasi.com. Apakah bisa di dalam ini? Ya, sama ya, dia menunggu konfirmasi sih ya, sekian waktulah untuk probe DNS-nya. Oke, jadi subdomain bisa loh. Bagaimana kalau saya punya nama lain? Ya, punya nama lain. Ya, www apa? Jadi hostingnya sama. Jadi rekan-rekan nanti ya bisa hosting nih. Ya, beli domain sendiri. Ya. Jadi nanti tinggal saya tambah di sini nih. Saya tambah di sini. Jadi rekan-rekan di hostingnya bareng-bareng nih. Ini hostingnya bareng-bareng. Cuma punya nama sendiri rekan-rekan. Kalau kayak gini kan e-commerce kan artinya dia nge-sub. Kalau gini kan nge-sub nih. Bagusnya sih misalkan tokosaya.com. Ya, tokosaya.com. Tetapi nanti dia kita redirect ya. Nanti dia di redirect ke dalam misalkan subdomain yang mana, seperti itu. Itu bisa ya. Atau bisa juga kalau di sini ada fitur domain nih, ada fitur domain. Misalnya kita ada fitur domain. Nambah ya. Ini kan tadi nambah subdomain ya. Misalkan kita nambah domains. Nah, ini bisa nih. Jadi rekan-rekan seakan-akan hostingan ini memiliki beberapa nama seperti itu. Bikin domain baru. Syaratnya sudah beli nama domainnya, misalkan ya. saya.com misalkan tadi ya. Klik submit. Nah, udah. Nanti tinggal kita hostingnya di public HTML-nya sih saya.com seperti itu. Bayang ya. Satu lagi tadi ada fitur namanya PHP Meadmin. Nah, ini kita bikin database ya, bikin database di hosting kalau web kita ada database-nya. Ya, seperti itu.
Sama, ini PHP admin sama ya, artinya rekan-rekan bikin database, kemudian import ya, kita masukkan tabel database kita. Seperti itu. Di sini juga sudah ada ya, kalau rekan-rekan beli hosting sendiri ya. Ini hosting namanya ya. Kalau beli domain aja nggak dikasih, seperti ini nggak dikasih. Ya, tapi kalau beli hosting itu dikasih pengaturan seperti ini ya. Di sini ada yang namanya ini template-template. Oh, saya mau install WordPress lah di web saya. Ya, bisa. Seperti install Joomla, ya tinggal kita masukkan saja, kita install. Ya, bisa saya klik WordPress nih. Saya install WordPress, kemudian install now ya. Nanti dia akan bertanya nih, apa itu namanya, installnya di ruang prestasi.com atau di mana nih? Misal punya tadi ya saya.com, di domain yang mana? Dia bertanya nanti. Oh, taruh di sini nih. Taruh di sini nih dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, ini pengetahuan tentang hostingnya. Kita sebagai insan IT harus paham lah ya. Nah, setidaknya ya kita pernah mencoba ya. Ada sih yang gratisan juga ya, mirip juga sama ya. Yang .cc itu ya, kalian bisa coba juga. Nah, di sini kalau kita lihat size-nya 2 giga ya storage-nya ya. Oke. Kemudian ini masih kosong ya, karena memang baru daftar ya. Saya baru daftar juga belum aktif. Kurang lebih seperti itu, bisa menggunakan apa tadi, fitur file manager bawaannya hosting, bisa juga menggunakan FileZilla ya. Kita nanti dikasih akunnya, connect, letakkan di public HTML. Tapi kadang-kala tidak harus di public HTML ya. Ada contoh juga nih modelnya, ini dia nih contoh ya. Saya juga pernah hosting juga. Itu meletakkannya bukan di public HTML ya, tapi di HTTP doc. Ya mirip-mirip lah seperti itu contohnya nih. Ya, seperti itu. Kita hosting di sini. Oke. Jadi ini kalau FileZilla hanya alat untuk bantu aja ya, alat untuk bantu hosting supaya cepat. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut ke materi selanjutnya.